Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para santri, para mahasiswa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ngaji kita. Pada kali ini akan membahas terkait bab 4, yaitu apa-apa yang harus dihindari atau apa-apa yang harus dijauhkan dari diri kita di saat puasa. Tapi sebelum itu mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Alaniyah as-salihah ila ruhi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sholihin, khususan ila Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila jami'i tulab wa talibat fi ma'had tasfiyatul qulub, para santri, para mahasiswa, keluarga kita semua, guru-guru kita. Syai'ulillahi lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi' utawi pasal kang nomor 4 iku fima ing dalem barang yujtanabu diduhi, dijauhi apa ma fihi ing dalem poso. Bab yang keempat yaitu bab yang menerangkan apa-apa yang harus dijauhi, apa-apa yang harus dihindari di dalam puasa Ramadan atau dalam puasa. Ini puasa Ramadan maksudnya. Wa huwa utaima iku anwaun, piro-piro macem, piro-piro warna. Ada beberapa macam. Ahadua utawi salah suwijine macem anwa, utawi salah suwijine anwa iku alwisalu, nyambung poso atau puasa wisol. Jadi apa-apa yang harus dihindari, dijauhi. Yang pertama puasa wisol. Puasa wisol itu diterangkan yaitu tarkul akli wa syurbi bilaili baina saumaini amdan bila udrin. Qala fi syarhil muadzab, dalam kitab muadzab, puasa wisal yaitu tidak makan, tidak minum di waktu malam, terus melanjutkan puasa untuk hari yang kedua. Bahwa hari ini puasa, nanti tidak buka, tidak makan, tidak minum sampai besok sahur, tidak makan, tidak minum, melanjutkan puasa untuk hari esok lagi. Yaitu namanya nyambung poso. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena puasa wisol itu min khosoisima ubiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa wisol yang model kayak tadi itu cuma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mahdzurun ala ummati, dan umatnya itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan.
Karena apa? Karena ditakutkan umatnya Kanjeng Nabi nanti akan mengalami kepayahan, kelemahan. Puasa nyambung tanpa buka ya repot. Minandu biwasu kitil kuwah, dan lemahnya kekuatan. Faya jazu anisyam al-mafrud, maka mereka orang-orang yang puasa wisol itu akan mengalami kelemahan dalam melaksanakan ketaatan atau kewajiban yang lainnya, karena agama ini tidak datang untuk memberi beban yang sulit pada pemeluknya. Agama Islam tidak memberi beban yang berat pada umatnya atau para pemeluknya, orang-orang Islam, tapi menjadikan agama ini mudah dan ringan. Betapa kalau ini dipraktekkan, banyak orang yang takut untuk masuk Islam. Yumiluha idza nalathum al-masyaqqah, atau orang-orang itu akan mendapatkan kesulitan. Fayakunu sabbaban litarki, maka kadang puasa wisol itu bisa menjadi penyebab tadi sudah disampaikan, meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini ada di dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Di dalam kitab juga Dalilul Falihin. Apa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait puasa wisol? Qala Abu Hurairah, dawuh sapa Abu Hurairah, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naha wis nglarang sapa sinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anil wisoli, saking poso wisol. Kanjeng Nabi Muhammad itu melarang untuk puasa wisol. Faqala rajulun, nuli takon sapa rajulun wong lanang minal muslimina, saking golongane pira-pira wong Islam. Lalu ada seorang muslim yang menyanggah Rasul dengan mengatakan, fa innaka ya Rasulullah, mongko sak temene panjenengan ya Rasulullah, utusane Gusti Allah, iku tuasilu poso wisol sinten panjenengan, sesungguhnya kamu berpuasa wisol wahai Rasulullah. Jadi dengan menyanggah, bukankah, nah bahasanya, bukankah engkau sendiri berpuasa wisol wahai Rasulullah? Kok tadi katanya melarang gitu ya? Agak protes ini. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala jawab sinten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ayyukum mithli, wa ayyukum lan utawi endine sira kabeh, lan utawi endine sira kabeh iku misli sepadane ingsun. Siapa yang semisal denganku? Jawabannya Rasul, siapa sing padha denganku, yang sama denganku, ini sak temene ingsun iku abitu sewengi sapa ingsun. Sesungguhnya saya pada waktu malam iku yut'imuni aweh panganan sinten Allah ni ing ingsun, sapa Rabbi pangeran ingsun, iku yut'imu aweh panganan ni ing ingsun, sapa Rabbi pangeran ingsun, wa yaskini lan paring ngombe banyu sapa Rabbi pangeran ingsun ni ing ingsun. Sesungguhnya pada waktu malam saya diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Ini keterangannya
Tadi kan ada orang Muslim yang protes, "Lho Kanjeng Nabi kok larang wisol padahal panjenengan itu puasa wisol." Ini menunjukkan bahwa bolehnya berpuasa wisol, kata orang laki-laki tadi. Lalu dijawab oleh Nabi, "Bi anna dzalika min khasa'isi haitsu qala." Dan ini jawaban Kanjeng Nabi ini menunjukkan bahwa puasa wisol itu hanya khusus untuk Nabi. Apa buktinya? Beliau melanjutkan, "Wa ayyukum mithli." Siapa yang sama denganku, baik dalam sifat wa manzilati, kedudukanku, wa kurbi, dan kedekatanku dengan Allah. Apakah ada yang sama gitu? Ini ada di dalam kitab Syarhul Qastalani. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu berpuasa wisol. Dan tadi ada laki-laki yang protes, lalu dijawab Nabi, "Siapa yang sama denganku baik dalam sifat, kedudukan, dan kedekatan saya dengan Allah. Sesungguhnya saya pada waktu malam itu diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Lah, ini nanti ada penjelasan Allah memberi makan dan minum itu maknanya hakikat atau majazi. Nah, nanti ada. Kita lanjutkan. Falama abu mongko tatkalane apa iki bangkang tidak mau bahasanya ayan tahu ing yen to nglereni sapa sapa sahabat itu mungkin ya. Ya. Nglereni sapa sahabat anil wisali saking wisol. Falama abu mongko tatkalane bangkang sapa sebagian atau sapa sahabat ayang tahu ing yen tong lereni anil wisoli saking wisol. Lantaran mereka itu tidak mau berhenti untuk melaksanakan puasa wisol. Wasola mongko nyambung wasola nyambung sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan piro-piro sahabat yauman ing dalem suwiji dina tsuma yauman nuli ing dalem suwiji dina. Lantaran mereka tidak mau berhenti untuk menunaikan puasa wisol, maka Kanjeng Nabi Muhammad berpuasa wisol dengan mereka dalam suatu hari lalu ke hari yang lain. Tsumma ra'au hilala nuli ningali sapa sahabat al hilala ing hilal. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi lau ta'akhara lamun tertunda lamun terlambat apa hilal lazitukum yaktibak
yakti nambahi sapa ingsun kum ing sira kabeh. Lazidkum yakti nambahi sapa ingsun kum ing sira kabeh kal munakili kaya wong ngapokaken. Kal munakili kaya wong ngapokaken. Ben ngapokaken gitu ya. Lahu maring pira-pira sahabat hina abau tatkalane nolak sapa sahabat ayantahu yen to nglereni sapa sahabat. Jadi kita lanjutkan ketika mereka atau lantaran mereka menolak untuk berhenti dari melakukan puasa wisol, lalu Nabi Muhammad bersama mereka berpuasa wisol pada suatu hari dan melanjutkan ke hari yang lain. Kemudian mereka baru melihat hilal. Lalu Kanjeng Nabi berkata, seandainya hilal itu tertunda, maksudnya tidak tampak, pasti saya akan menambahi pada kalian puasa lagi sebagai bentuk hukuman ketika mereka menolak untuk berhenti. Ini merupakan bagian dari ketidaksetujuan Kanjeng Nabi untuk melakukan puasa wisol bagi para sahabat yang lain atau umat Islam yang lain. Lah, tadi makna terkait Nabi Muhammad pada malam hari itu diberi makan dan minum oleh Allah, ini bermakna hakiki, benar, bahwa Allah memberikan rezeki makanan dan minuman dari surga. Layali sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Kanjeng Nabi. Ini jadi makna yang hakiki, benar-benar Allah memberikan rezeki berupa makan dan minum. Kemudian makna yang lain ini maknanya majazi, bahwa menurut Imam Suyuti bahwa Nabi itu diberi makan dan minum oleh Allah itu dalam bentuk kekuatan makan dan kekuatan minum. Itu maknanya ada dua. Dan ini memang khususon ya Kanjeng Nabi. Mananya memang satu, benar-benar Kanjeng Nabi itu diberi makan dan minum oleh Allah. Yang kedua, mananya majazi, bahwa memang Allah memberikan kekuatan makan dan minum sehingga tidak buka lalu melanjutkan puasa selanjutnya. Begitu. Kemudian makna yang lain di dalam suatu riwayat ini, adzillu yut'imuni rabbi wa yaskini. Saya malam-malam itu Allah, atau saya berada di saat siang ya, saya itu diberi makan dan minum oleh Allah. Siang-siang kok Kanjeng Nabi diberi makan dan minum, berarti ini menunjukkan berarti Kanjeng Nabi ini tidak berpuasa. Kalaupun siang-siang kok makan, ya berarti Kanjeng Nabi tidak puasa. Tapi kalau malam
berarti Kanjeng Nabi tidak puasa wisol gitu bahasanya. Ini makna-makna yang lain yang tambahannya ya terkait hadis-hadis puasa wisol. Ya mudahnya puasa wisol itu terkhusus untuk Nabi. Kayak yang tadi itu hanya beberapa tambahan saja. Lah, makna penjelas dari ketika mereka enggan untuk meninggalkan puasa wisol, bahwa ini menunjukkan larangan. Larangannya Nabi bukan pelarangan untuk mengharamkan, tapi pelarangan yang memberatkan itu. Begitu. Jadi memang larangannya ya karena tadi efeknya ketika tidak buka tidak ya berat. Beda dengan Kanjeng Nabi. Beda, diberi kekuatan oleh Allah secara majazi, bisa diberi makan minum kekuatannya, dan kita sebagai orang biasa ya nggak mungkin untuk mendapat yang seperti itu kayak Nabi gitu ya. Itu kita lanjutkan. Wa inama nuhiya, wa inama naha ya. Maaf, wa inama lan angin mestine naha nglarang sapa Kanjeng Nabi nganil wisoli saking poso wisol. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad melarang untuk melakukan puasa wisol lima fihi krana barang fihi kang tetep ing dalem bayane min it'afil quwa saking ngapesake kekuatan, ngelemahake kekuatan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang puasa wisol itu karena dapat melemahkan kekuatan, mengurangi daya kekuatan, wa itmaril ajsad, dan merusak piro-piro jasad, melemahkan kekuatan atau mengurangi kekuatan dan merusak jasad min ghairi ibadah, yang tanpa ibadah, tanpa adanya ibadah, merusak jasad yang tanpa adanya ibadah. Begitu. Itu alasan Kanjeng Nabi melarang kita untuk puasa wisol, melemahkan kekuatan dan merusak tubuh atau jasad. Wa amar Rasulullah anapun utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ingkana lamun ono apa akluhu madangi dari Kanjeng Nabi wa surbuhu lan ngunjuke Kanjeng Nabi iku inda rabbihi ana sandinge pangerane Kanjeng Nabi hakikatan ing dalem hakikate. Fa inna mongko sak temene Kanjeng Nabi iku lam iwasil, ora wisol sapa Kanjeng Nabi. Iku lam iwasil, ora wisol sapa Kanjeng Nabi. Ini makna yang pertama, bahwasanya makan dan minumnya Nabi yang berada di sisi Tuhannya, makan minum yang diberi oleh Allah, ini bermakna hakiki. Artinya Kanjeng Nabi itu sebenarnya tidak puasa wisol. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wa in ubiro, lamun ditakbir atau digawe nembungaken, ubiro digawe nembungaken apa bil akli kelawan mangan wa syurbilan ngombe an kuwatil unsi saking
kekuate seneng billahi kelawan Allah wa sururi lan bunga bikurbihi kelawan pareke marang Allah. Kalau bermakna apa tadi? Ditakbiri makan dan minum. Kalau ditakbiri ibarat adalah kekuatan senang. Jadi makan dan minum yang diberikan Allah itu ibarat adalah apa? Kuatnya kesenangan dan kebahagiaan atas dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqad qama mangko jumeneng apa dzalika mengkono-mengkono al-unsu billah wa surur bi qurbihi maqamal akli wa surbilan maqamal akli wa surbi ing dalem panggonane mangan lan ngombe. Jadi senang dengan Allah, bahagia dengan kedekatannya dengan Allah itu apa? Menempati. Jadi senang dan bahagia dengan Allah akan kedekatannya itu menempati posisi makan dan minum di dalam hal fi in'asi kuwahu ing dalem nangeake atau bangunake kekuatane Kanjeng Nabi. Jadi apa? Senang dan bahagia, senang pada Allah dan bahagia atas kedekatan Nabi dengannya itu menempati posisi atau menempati kedudukannya makan dan minum di dalam hal membangkitkan kekuatannya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Artinya bukan makna secara letterlek makan dan minum, tetapi sebenarnya di situ adalah senang dan bahagianya Kanjeng Nabi diberi makom yang dekat dengan Allah di dalam hal tadi untuk membangkitkan kekuatannya. Kan maknanya makna majazi, bukan makna hakiki. Bal huwa utawi dzalika, bahkan yang demikian itu ablahu luwe banget minat ta'ami wasyarabi. Bahkan yang demikian itu lebih apa? Maknanya lebih dalam atau lebih kuat dibanding dengan makan dan minum. Artinya bahagia, senang dengan Allah, bahagia dengan dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah itu maknanya lebih dalam, maknanya apa? Lebih kuat dibanding hanya sekedar makan dan minum. Itu maksudnya di hadis yang tadi. Waqad sumtu an ladzati dahri, waqad sumtu lan teman-teman poso sapa ingsun an ladzati dahri saking enak-enake taune ingsun kuliah ya sekabehane dahri atau ladzati dahri. Sungguh saya telah berpuasa dari kenikmatan apa masa, kenikmatan masa seluruhnya atau selama hidupnya Nabi maksudnya. Sungguh saya telah berpuasa dari kenikmatan masa hidupku. Wa yaumu liqaq wa yaumu
wa yauma liqakum. Wa yauma liqakum. Ini makna yang lain wa yaumu ya. Wa yaumu atau wa yauma boleh. Wa yaumu liqakum ing dalem din utawi ing dalem dinane ketemu panjenengan. Daka ing dalem mengkono akhirat. Daka ing dalem mengkono akhirat iku fitrus yami bukane poso ingsun. Hari di mana atau hari kelak atau di dalam akhirat kok malah angel. Hari bertemu dengan engkau wahai Allah kelak dalam akhirat itu adalah buka puasaku atau itu adalah buka puasaku. Hari bertemu denganmu kelak di akhirat itu adalah bukaku. Itu adalah buka puasaku. Jadi buka puasane Kanjeng Nabi itu di dalam syair ini adalah ketika Nabi bertemu dengan Allah. Gitu. Berarti ini tadi makna majazinya ya. Walaqad wajatu lan teman-teman nemu sapa ingsun ladzat ladzatan ini ada manai ladzatan, ada ladzadahu. Di kitab yang satunya ladzatan. Walaqad wajatu lan teman-teman nemu sapa ingsun ladzatan ing enak-enak. Laka marang kedue sira ya, laka kedue sira. Fil hasa ing dalem isine weteng. Fil hasa ing dalem isine weteng laisat ora ana tawing dalem isine weteng lima kulin krana panganan wala masyrubin lan ora ombenan. Sungguh saya menemukan kenikmatan yang ada di dalam isi perut itu bukan dari makan dan minum. Itu tadi berarti tiba-tiba Kanjeng Nabi itu kenyang. Tiba-tiba itu ngelaknya hilang. Sungguh saya menemukan keenakan, kelezatan yang ada di dalam perut atau yang di dalam isi perut atau saya menemukan keenakan darimu yang ada di dalam perutku itu bukan karena makan dan minum. Masya Allah. Ini menurut Kanjeng Nabi tadi bahwa Nabi itu malam-malam diberi Allah rezeki makan dan minum. Maknanya ada dua, sekali lagi makna hakiki dan makna majazi. Tuh. Asani utawi kang nomor loro iku al-qublah nyucup ngambung. Jadi yang dilarang saat puasa yang harus dijauhi yaitu mencium, ngambung. Qalat ngendika sapa Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu muga paring ridho sinten Allah Gusti Allah anha saking Siti Aisyah. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yuqabilu
ngambung sinten Kanjeng Nabi ing Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Sayyidah Aisyah wa huwa lan halih utawi Kanjeng Nabi iku shaimun poso dalam keadaan berpuasa, mencium Sayyidah Aisyah dalam keadaan berpuasa. Wa yubashirulan tetemunan kulit te Kanjeng Nabi, makna yang lain bercumbu. Kanjeng Nabi itu mencium Sayyidah Aisyah dalam keadaan berpuasa dan mencumbunya. Mencumbu maksudnya mungkin ya memeluk bisa. Wahwa dan mencumbunya dalam keadaan puasa. Wahwa shaimun. Wahwa lan utawi Kanjeng Nabi ku shaimun wong kang poso. Nanti ada keterangannya, ben ndak salah paham. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku amlakakum luweh nguasanani sira kabeh, luweh nguasani tenimbang sira kabeh li arabihi krana hajate Kanjeng Nabi. Maksudnya hajat untuk melakukan hubungan intim, bersetubuh. Dan Kanjeng Nabi itu adalah manusia yang paling dapat menguasai, mengontrol hajatnya daripada kalian. Dan Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mampu mengontrol nafsunya atau makna yang hajat untuk melakukan hubungan daripada kalian. Artinya apa? Artinya mencium ini dilarang, dicegah. Ya, sebenarnya nggak batalkan, tapi harus dihindari. Khawatirnya nanti akan berbahaya. Oh, ada tambahan sedikit terkait sebelum yang pertama tadi ya. Yang pertama terkait puasa wisol, bahwa menurut Imam Munawi goda al-qulub naimul arwah. Makanannya hati, makanan rohani, yaitu apa? Dan rasa enak yang dialami oleh jiwa. Jadi makanan hati dan rasa enak yang dialami oleh jiwa atau roh iku lebih besar dampaknya a'dhamu asaron min godail ajzam wal asbah, daripada makanan-makanan yang untuk badan yang tampak. Jadi makanan hati dan keenakan jiwa atau nyamannya jiwa itu lebih besar pengaruhnya dibanding dengan makanan badan. Itu tambahannya dari Imam Munawi. Kemudian ditambahi juga bahwa makanan yang tampak itu merupakan manusiawi atau sifat-sifat manusia, pasti juga senang makan dan minum. Kemudian munajat atau kelezatan bermunajat kepada Allah itu adalah makanan-makanan samar yang tersembunyi, robbaniyah, yang berbasis ketuhanan. Artinya bermunajat itu adalah makanan hati, kelezatan hati. Sedangkan makanan minuman yang tampak itu untuk menyehatkan
untuk kesehatan badan. Itu jadi diri kita itu ada makanan secara materi, makanan secara rohani. Itu jelasnya seperti itu. Lah, yubashir tadi Kanjeng Nabi kok ya bercumbu, itu maksudnya apa? Yaitu mulamasah wa asluman min lamsi basyarati rajul, yaitu menyentuh kulitnya perempuan. Itu namanya bercumbu, tapi tidak sampai bimakna alwati fil farji wa kharaja minhu, tidak sampai berhubungan, itu namanya yubashir. Kalau berhubungan berarti batal puasanya, gitu ya. Lah Kanjeng Nabi ku kok wakana amlakakum li arabi, itu apa maksudnya? Bahwa Kanjeng Nabi adalah manusia yang aqwa minkum, yang paling kuat di dalam mengatur nafsunya dan akan aman dari melakukan hubungan dan tidak sampai menarik atau mengajak pada berhubungan. Itu Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe kalau bisa ya jangan mencium istrinya sendiri. Mencium istrinya orang lain itu jelas salah, haram. Mencium istrinya sendiri di bulan puasa dikhawatirkan nanti akan batal puasanya. Artinya apa? Habis mencium nanti sampai kemana-mana, gitu bahasanya. Lebih baik jangan. Walaupun tidak membatalkan ya. Famangkana mongko tawi sapane wong iku kana ana sapa man syekhon iku tua, barang siapa ia telah tua, atau barang siapa ia tua, atau barang siapa dan barang siapa telah tua atau dari golongan tua, iku ya'manu ala nafsi, iku ya'manu aman sapa man ala nafsi ing atase awak dhewe ne man mintar riki syahwah saking obahe syahwat, wa ifsadi saum lan rusake poso, fala baksa mongko ora ana bahaya iku maujud biha kelawan mencium atau ngambung. Maka bagi orang tua, gitu bahasanya, gak usah barang siapa menjadi tua malah kesulitan. Bagi orang tua yang merasa aman atau yang merasa aman bahwa dirinya itu tidak sampai untuk menggerakkan syahwat dan merusak puasanya, maka tidak apa-apa nek wis tuwa. Bagian nafsunya, syahwatnya kan wis berkurang, gitu bahasanya. Tidak sampai menggerakkan syahwat dan merusak puasa, nggak apa-apa mencium. Wa ingkana lamun ono, dan jika ia masih muda, atau kalau jika ia tua, gitu saja. Kalau tadi yang pertama jika ia tua, yang kedua jika ia muda. Wa ingkana lamun ono sopoman iku sabanom, dan jika ia muda, pemuda, layak manu ora aman sopoman dalika ing mengkono tahriki syahwah, menggerakkan syahwat, kurihat mongko dimekruhake. Dan jika ia muda dan tidak aman dari menggerakkan syahwat atau tidak mampu menjaga dirinya dari syahwatnya, kurihat maka dimekruhkan lahu marang man lima krono barang fiha iku tetep ing dalem kublah ngambung minta ridil ibadah saking bahayaake ibadah atau saking ngarahke ibadah lil ifsadi maring kerusakan. Karena dalam mencium itu dapat membahayakan ibadah, karena dalam mencium itu dapat membahayakan ibadah sampai bisa merusaknya.
lil ifsad, sampai merusaknya. Wal mukhatarati, lan nguwatirake biya kelawan ibadah. Jadi dalam mencium itu dapat membahayakan ibadah atau dapat membahayakan ibadahnya menjadi rusak dan mengkhawatirkan. Jadi mencium itu dapat membahayakan dan mengkhawatirkan ibadahnya menjadi rusak. Itu bahasa yang mudah. Di dalam menurut Syekh Bujairami, bahwa mencium itu ada 5 tingkatan. 1, mencium yang mawaddah, mencium atas kesenangan, kecintaan. Itu adalah mencium fil khaddi, pipi. Itu pertama, mencium senang, bahagia gitu ya, mencium istrinya, mencium anaknya, itu sama anak kecil di pipinya itu ya, yang belum balik, yang masih balita, itu berarti menandakan cinta. Yang kedua, qublah rahmah, qublatu rahmatin, cium yang berbasis kasih sayang, yaitu mencium pada roksi, ala roksi. Jadi mencium kepala itu menandakan ciuman kasih sayang. Wa qublatu syafaqah, dan ciuman simpatik itu seperti mencium saudarinya pada batuknya, batuk, jidatnya ya. Jadi mencium jidat itu menunjukkan ciuman simpatik. Yang keempat, wa qublah tahiyah. Qublah tahiyah itu mencium orang mukmin pati dalam tangannya, mencium kiainya, mencium ustadznya, ustadzahnya, dosennya, tapi dicium tangannya. Ini menunjukkan penghormatan, bukan menyembah, enggak, tapi mencium atas dasar penghormatan. Yang terakhir, wa qublah syahwah, mencium dengan syahwat, yaitu seperti qublah zauj li zaujati, ciumnya suami pada istrinya. Ini dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Itu saja tambahannya. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi puasa wisol dan menjauhi mencium istrinya. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca shalawatil bikul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.